amanahnya. Ya, sejauh mana apa yang dilakukan dengan baik atau tidak. Kalau dilakukan baik pasti nilainya bagus, kemudian teorinya akan teori bubur. Pertama minggir, lama-lama nengah. Pertama D atau sub terminal point, ke D, ke C, ke B, ke A. Itu teori. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, jangan pernah gerutu. Jangan pernah ngedumel kalau dikasih tugas kemana. Ini berarti kita belum menjadi insan pelni yang amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Nah, yang kedua. Yang kedua adalah kompeten. Akhlaknya huruf K yang kedua itu kompetensi. Kompetensi adalah di dalam teori secara umum adalah merit system. Orang yang punya kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan seseorang sebagai capacity building dalam step-step yang dia harus lakukan. Orang yang kompetensi itu adalah sesuatu adalah memberikan the right man of the right place. Ya, disebutkan orang yang diberi amanah, ya, apabila amanah itu diberikan tidak pada orang yang pada bidangnya, fantadhirus sa'ah, maka tunggulah saat kehancurannya. Ya, kalau bidangnya keuangan, ya tempatkan di bidang keuangan. Kalau dia humas pinter, jadikan dia di dalam VP Korsek. Nah, ini semua harus dilihat di mana kompetensi seorang. Karena pada prinsipnya the core of competency itu adalah bagian dari inti kompetisi ke depan. Orang yang tidak kompeten tidak akan mendapatkan sebuah chance, peluang untuk memenangi persaingan. Memang dulu orang dekat akan dapat tempat. Tetapi next, enggak. Hanya orang kompeten yang akan menjadi pemenang. The winner, the competition, the next era adalah kompetensi. Dan kompetensi inilah yang penting harus dijalankan dan ini menjadi penting. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengapa kita harus melakukan pelatihan-pelatihan terus? Jadi kalau Pelni mau menjadi yang terbaik, insya Allah terbaik, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Edi, jadilah kita yang terbaik. Mengapa? Karena perintah agama seperti itu, kuntum khairah ummah. Jadilah engkau itu adalah khairah terbaik. Kuntum khairah BUMN, kira gitu. Jadikanlah kita di Pelni itu menjadi BUMN yang baik, terbaik. Dengan cara seperti inilah maka kita akan bisa menjalankan dengan baik. Jadi dengan demikian inti dari kompetensi itu kita nggak boleh merasa cukup dengan kapasitas yang ada tanpa meningkatkan capacity building. Pelatihan-pelatihan berjenjang, pelatihan-pelatihan tambahan, baik itu formal, informal, non formal harus tetap dilakukan. Oke. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai, keluarga besar insan Pelni yang saya cintai. Nah, yang ketiga adalah harmoni. Harmoni itu dalam bahasa Arab disebut dengan sa'adah, kebahagiaan. Peaceful, koeksistensi, hidup berdampingan secara damai. Honorable, menghormati orang. Ya. Dan itu caranya hanya satu, menghilangkan penyakit SMS. Jangan jangan ada penyakit senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya, kita harmoni. Yang sukses kita belajar. Ya, yang belum sukses kita dorong. Sehingga dengan demikian harmoni ini adalah di dalam proses menggosok. Imam Ghazali menyebutkan ilmunya kitabnya namanya Kimya Us-Sa'adah. Jadi menggosok, mengkimiawikan sa'adah, kebahagiaan, harmoni itu. Karena harmoni itu tidak bisa di-given, tidak bisa taken for granted. Ini manusia pasti harmoni.
Seperti halnya orang, maaf, yang kita sudah nikah. Ya, disebutkan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Kan gitu kan? Kalau Allah menciptakan suami istri itu adalah kholako. Nah, kholik, ya diciptakan. Tetapi ya, ayat itu disebutkan wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, tapi menciptakan Anda mawaddah, Anda rahmah, kasih sayang, Anda sa'adah, Anda mencintai, Anda harmoni di dalam keluarga itu ja'ala, diciptakan. Jadi dengan demikian harmoni itu bukan sesuatu yang given, tapi diciptakan.